Oke, perkenalkan nama saya Remanda Gunparista. Di sini saya akan menjelaskan tentang low cost automation, Karakuri, dan Kaizen. Uh, Low cost automation itu merujuk pada implementasi sistem dan proses otomasi dengan span kecil biaya dari metode otomasi tradisional. Dan tujuannya udah pasti untuk menyederhanakan operasi, mengurangi tenaga kerja yang manual, dan meningkatkan produktivitas tanpa investasi dengan mengurangi budget. Nah, ini pentingnya low cost automation. Yang pertama ada efisiensi biaya, menghemat biaya karena tidak memerlukan investasi modal besar, jadi tidak terlalu besar-besar banget. Kemudian yang kedua ada produktivitas yang meningkat. Nah, produktivitas yang meningkat ini yaitu pekerjaan yang berulang dapat membebaskan waktu dan sumber daya manusia untuk fokus pada kegiatan yang lebih bernilai tambah, serta menghasilkan peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu ada keunggulan kompetitif, yang mana memungkinkan bisnis bersaing di pasar yang lebih luas meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian fleksibilitas, kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah-ubah, memberikan keunggulan tambahan, memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan berkembang dalam lingkungan yang dinamis. Nah, ini ada prinsip-prinsip low cost automation, yaitu ketersediaan bahan yang murah. Udah pasti menggunakan bahan dan teknologi yang terjangkau secara ekonomis. Kemudian mudah diperbaiki dan diubah. Nah, biaya yang rendah dapat diperbaiki dan diubah dengan mudah. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap mengoperasikan sistem otomasi jika terjadi masalah teknis atau perubahan dalam proses bisnis. Terus yang ketiga, udah pasti sederhana. Solusi yang diterapkan harus mudah dipahami dan implementasi tanpa memerlukan infrastruktur yang kompleks dan biaya besar. Yang keempat, yaitu ada pengembangan bertahap. Nah, pekerjaan yang pulang dapat membebaskan waktu dan sumber daya manusia untuk fokus pada kegiatan yang lebih bernilai tambah, serta menghasilkan peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Nah, ini ada tantangan dan pertimbangan dari low cost automation, yaitu biaya implementasi. Nah, meskipun lebih murah dari otomasi tradisional, masih ada biaya awal yang terkait dengan low cost automation. Terus ada integrasi dengan sistem yang ada. Nah, memastikan kompatibilitas dengan infrastruktur dan proses yang ada. Kemudian yang ketiga ada keprihatinan keamanan. Nah, mungkin bisa melindungi data dan sistem sensitif dari ancaman cyber. Terus perlawanan karyawan, mengatasi kekhawatiran tentang penggantian pekerjaan dan kebutuhan pelatihan ulang. Nah, di sini yang kedua ada Karakuri, definisi dan prinsipnya. Karakuri ini adalah konsep dalam budaya Jepang yang mengacu pada mekanisme otomatis yang digunakan dalam peralatan rumah tangga, mainan, dan seni tradisional. Nah, prinsip dasarnya Karakuri ini menggunakan mekanika yang secara sederhana seperti pegas dan roda gigi untuk menciptakan gerakan yang kompleks dan menarik. Nah, prinsip-prinsip Karakuri udah pasti sederhana dan efisien. Nah, mekanisme Karakuri ini didasarkan pada prinsip mekanika sederhana yang menciptakan gerakan yang kompleks. Udah pasti yang kedua, tanpa listrik. Sebagian besar Karakuri tidak memerlukan listrik karena menggunakan energi potensi seperti gravitasi atau pegas untuk menggerakkan mekanismenya. Yang ketiga ada kreativitas dan kehandalan. Nah, Karakuri ini mencerminkan kreativitas tinggi dalam desain dan konstruksi sambil tetap menjaga kehandalan konsistensi gerakan. Nah, di sini ada manfaat Karakuri. Yang satu, lebih murah karena waktu pengembangan yang lebih singkat, bahan lebih murah, dan biaya energi jauh lebih sedikit. Terus yang kedua, lebih mudah dirawat.
Dengan suku cadang yang lebih murah, dapat lebih banyak pengetahuan tentang cara kerjanya. Menjaga perangkat ini berfungsi menjadi lebih sederhana. Kemudian yang ketiga, lebih mudah untuk ditingkatkan. Karena karakter ini dibuat dengan tangan, maka dapat diubah dengan cepat sehingga mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Terus yang keempat, lebih banyak keterlibatan dengan tim. Lebih banyak orang yang dapat membantu membuat perangkat karakuri daripada melakukan outsourcing ke perusahaan lain. Nah, ya pasti keterlibatan karyawan lebih diunggulkan di sini. Nah, di sini ada yang ketiga yaitu Kaizen. Pengertian dan prinsipnya. Kaizen ini filosofi dan budaya yang berasal dari masyarakat Jepang, berupa suatu cara berpikir untuk perbaikan dan kemajuan secara terus-menerus dalam kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkungan pekerjaan. Nah, Kaizen ini proses yang berlangsung secara terus-menerus untuk selalu meningkatkan mutu dan produktivitas output, sehingga mampu membawa hasil yang dramatis mengikuti waktu. Nah, di sini ada beberapa prinsip budaya Kaizen. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Terus yang kedua, melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang ketiga, mengakui masalah secara terbuka. Yang keempat, mendorong keterbukaan. Yang kelima, menciptakan tim kerja karena mengelola proyek melalui tim lintas fungsional. Terus mengembangkan proses hubungan yang tepat, mengembangkan disiplin pribadi. Kesembilan, ada memberikan informasi kepada setiap karyawan. 10, membuat setiap karyawan menjadi mampu. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi budaya Kaizen. Yang pertama itu ada teamwork atau tipe kerja. Teamwork ini bisa dikerjakan tim atau barisan teamwork. Bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya dengan mencapai tujuan bersama. Kemudian ada personal resilience, yaitu disiplin pribadi. Nah, disiplin ini tidak ada kaitannya dengan kekerasan atau hukuman, namun disiplin ini lebih sangat erat kaitannya dengan motivasi. Kemudian improve moral, peningkatan kualitas moral sangat berperan dalam budaya Kaizen ini, karena budaya yang tidak didukung dengan kualitas moral yang baik, maka budaya tersebut dapat dikatakan adalah budaya yang gagal. Kemudian yang keempat ada quality circle. Nah, orang-orang yang merupakan bagian dari lingkaran kontrol kualitas akan merasakan rasa kepemilikan untuk proyek tersebut. Nah, yang kelima ini ada suggestion for improvement. Nah, penerapan Kaizen di dalam suatu perusahaan ini tidak semudah yang diduga, karena memerlukan keterlibatan semua unsur di dalam perusahaan, dimulai dengan melakukan studi literatur untuk mendapatkan gambaran, terus penerapan continuous improvement di suatu perusahaan, dan mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan penerapannya. Oke, mungkin segitu penjelasan dari saya. Terima kasih.